Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wallahu wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini alhamdulillah kita semua sehat dan bisa melaksanakan kembali aktivitas perkuliahan walaupun masih dalam bentuk pembelajaran daring. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah kewirausahaan, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan business plan, manajemen usaha dan business plan. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas pokok bahasan, yaitu studi kelayakan usaha. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan bahwa dalam dunia bisnis atau kewirausahaan perlu ada ide, dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya apa yang menjadi ide bisnis kita atau bisnis apa yang sedang kita jalankan. Nah, yang namanya ide bisnis, yang namanya usaha itu bukan hanya kepentingan kita, tapi usaha diperadakan atau dilakukan itu untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga di dalamnya itu ada namanya pendapatan atau laba atau profit yang diinginkan dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya mendapatkan modal usaha? Saya ingin mengembangkan, saya ingin melakukan ekspansi usaha. Akan tetapi saya terkendala dari aspek permodalan. Nah, pada materi yang lalu saya sudah sampaikan bahwa salah satu dokumen yang bisa menjadi pegangan bagi perbankan atau pihak-pihak yang akan memberikan dana adalah dokumen tertulis yang disebut dengan business plan. Olehnya itu, untuk meyakinkan pihak luar bagaimana kemampuan dan potensi usaha yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, itu cukup dibaca melalui dokumen business plan yang telah dibuat. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar pihak perbankan atau lembaga lain yang menjadi penyandang dana, apakah lembaga atau apakah usaha atau bisnis ini layak untuk diberikan bantuan atau pendanaan. Nah, disinilah yang kemudian kita akan membahas bagaimana studi kelayakan usaha, bagaimana mengukur bahwa usaha ini layak atau tidak untuk diberikan bantuan modal usaha atau untuk bantuan pengembangan atau ekspansi usaha. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi penilaian bagi lembaga atau pihak yang akan memberikan pendanaan. Walaupun setiap lembaga atau perbankan itu mungkin akan memiliki mekanisme tambahan yang setiap lembaga atau perbankan itu berbeda-beda. Akan tetapi secara umum bahwa aspek-aspek yang saya akan jelaskan ini itu ada dan dimiliki oleh semua lembaga dalam menilai kelayakan suatu usaha atau bisnis untuk mendapatkan modal usaha atau bantuan pendanaan. Nah, pada slide yang ada, mahasiswa bisa melihat bahwa kurang lebih ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan diketahui oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam hal layak tidaknya suatu usaha itu diberi pendanaan atau diberi
pembiayaan. Apakah dalam bentuk kur atau mungkin modal investasi, modal usaha yang lain. Nah, apa 4 aspek itu? Yang pertama adalah aspek hukum. Nah, aspek hukum ini penting sebagai legalitas usaha. Makanya kita biasa mendengar banyak masyarakat mengeluh, wah bagaimana kita minta bantuan, katanya kur, katanya hibah, tapi terlalu banyak persyaratan-persyaratannya. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa suatu lembaga perbankan itu kan ada pertanggungjawaban yang harus diberikan. Jadi bantuan-bantuan hibah-hibah itu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dimanfaatkan bagaimana agar supaya kita itu lebih produktif, bisa lebih berkembang. Nah, yang banyak selama ini ketika mendapatkan hibah, biasanya hibah itu dalam bentuk bantuan pengembangan usaha secara cuma-cuma tanpa ada pengembalian, tapi ada pertanggungjawaban moral yang harus kita berikan kepada pemberi hibah. Pertanggungjawaban moral itu yang saya maksud adalah ada pembuktian bahwa dana yang diberikan itu memang dimanfaatkan untuk modal usaha atau ekspansi usaha. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Jadi ketika usaha itu sudah memiliki legalitas usaha, maka itu satu poin untuk bisa mendapatkan bantuan dari pihak perbankan. Nah, legalitas usaha itu seperti apa? Ya, tergantung pada skala dan jenis usahanya. Ya mungkin cukup ada situ. Ya, situ itu apa? Jadi situ itu adalah surat izin tempat usaha. Nah, makanya usaha ini harus dilaporkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Akan lebih bagus kalau akan diuruskan situnya, surat izin tempat usaha. Atau ada juga SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, saya kira ini dokumen-dokumen terkait dengan aspek hukum yang harus dimiliki oleh suatu usaha apabila ingin mendapatkan bantuan atau modal usaha dari pihak perbankan ataupun lembaga lain. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang perlu meyakinkan pihak penyandang dana itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini juga makanya dalam dokumen business plan itu harus ditulis secara rinci seberapa besar potensi pasar yang dimiliki apabila ide bisnis ini dijalankan, atau kalau sudah berjalan seberapa persen pangsa pasar daripada bisnis atau usaha yang kita jalankan. Nah, ini sangat penting untuk menentukan market share. Ya, jadi potensi usaha itu sangat mempengaruhi posisi market share daripada suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, ketika pihak pemberi dana itu melihat bahwa ini usaha ini sangat potensial, usaha ini sangat dibutuhkan dalam kondisi kekinian dengan market share sekian, maka ini akan menjadi modal, akan menjadi pegangan bagi pihak pemberi dana untuk menjadikan salah satu pertimbangan. Nah, saya kira ini sudah 2 aspek yang kita pegang. Kita sudah punya legalitas hukum, usaha kita itu jelas potensi pasar dan market share-nya. Nah, yang ketiga yang menjadi pertimbangan juga bagi pihak penyandang atau pemberi dana adalah aspek keuangan. Makanya di bisnis plan itu yang saya jelaskan dulu perlu diuraikan secara jelas bagaimana cash flow, arus kas daripada usaha yang kita lakukan.
Jadi kita sudah bisa menghitung bahwa kemampuan usaha saya memproduksi barang sekian per hari, market share market share saya sekian, segmentasi pasar saya sekian, maka kita sudah bisa membuat suatu perhitungan pendapatan yang akan kita dapatkan dari hasil usaha, baik itu dalam bentuk pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Nah, kalau ini bisa kita gambarkan dengan baik dalam laporan keuangan, baik di neraca, laba rugi, atau mungkin laporan arus kas, maka itu juga akan menjadi modal, menjadi pegangan bagi pihak pemberi dana bahwa memang usaha ini sehat. Dilihat dari kemampuan dalam hal keuangan. Karena untuk dana-dana bantuan dari perbankan itu biasanya tidak bersifat gratis, tapi ada pengembalian harus dilakukan. Nah, inilah yang dinilai apakah seseorang ini yang mengusulkan ini mampu secara keuangan untuk mengembalikan atau membayar cicilan yang telah ditentukan. Nah, saya kira itu yang ketiga, aspek yang dipertimbangkan oleh pihak perbankan atau pemberi dana. Kemudian yang keempat, aspek teknis. Nah, aspek teknis ini terkait dengan pembuktian di lapangan. Umpamanya, apa betul usaha ini punya tempat? Ya. Kalaupun umpamanya dia sistem online, itu bisa dilihat dari riwayat aktivitas transaksi yang telah dilakukan. Ataupun kalau umpamanya usaha ini baru dilakukan, ya minimal ada media yang digunakan untuk melakukan pemasaran maupun transaksi. Nah, ini yang pertama. Jadi perlu ada pembuktian terkait dengan lokasi atau media apa yang digunakan dalam hal pemasaran produk. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana planning atau perencanaan pengembangan usaha, atau diistilahkan dalam dunia bisnis namanya ekspansi usaha. Apakah ide atau bisnis yang dijalankan ini memiliki potensi untuk dikembangkan? Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan. Dan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain tambahan dari masing-masing lembaga atau pihak perbankan atau lembaga lain yang kita tuju untuk permohonan pendanaan. Jadi sekali lagi bahwa setiap lembaga itu mungkin ada persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah aspek manajemen atau aspek organisasi. Nah, ini juga penting dijelaskan di business plan terkait dengan struktur organisasi kelembagaan daripada usaha ini. Kalaupun dia bersifat individual, minimal ada bawahan atau ada karyawan yang dipekerjakan. Ya, kalau dia bersifat korporasi, maka itu harus jelas fungsi daripada setiap bagian. Jadi setiap bagian itu punya tupoksi yang jelas. Nah, saya kira ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan oleh pihak bank. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Ya, jadi aspek ekonomi dan sosial bahwa yang namanya usaha, namanya bisnis itu bukan hanya berorientasi utama adalah ekonomi, pendapatan, laba, keuntungan. Tapi dalam bisnis itu, usaha itu perlu ada sisi sosialnya. Nah, beberapa usaha-usaha dalam skala usaha besar
itu sudah wajib mengeluarkan CSR. Semua usaha-usaha besar itu sudah harus mengeluarkan CSR untuk kepentingan sosial, baik dalam bentuk penataan lingkungan, pengembangan SDM, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar untuk mengeluarkan CSR untuk kepentingan sosial masyarakat. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, bahwa di lain sisi pihak perbankan juga apabila usaha itu sifatnya besar perlu memperhatikan bagaimana penanggulangan dampak lingkungan akibat dari aktivitas usaha yang dilakukan. Nah, seperti usaha yang bergerak di bidang industri yang punya limbah, ini harus menjadi perhatian juga bagaimana agar supaya limbah itu tidak mengganggu lingkungan atau tidak mengganggu masyarakat. Nah, sehingga untuk usaha-usaha besar ini perlu dijelaskan dengan baik apa yang dilakukan agar supaya limbah-limbah yang dikeluarkan dari hasil usahanya itu tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Tapi saya kira untuk tugas kita sebagai mahasiswa belum sampai ke level itu, sehingga kurang lebih aspek yang saya jelaskan tadi itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pihak perbankan agar supaya dia memberikan pendanaan. Kemudian selanjutnya mahasiswa bisa melihat pada slide yang ada terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Jadi pihak pemberi dana dalam hal ini perbankan atau lembaga lain, bagaimana tahapan-tahapannya sehingga suatu usaha atau proposal yang diusulkan itu layak diterima, mendapatkan pendanaan atau tidak layak. Atau mungkin bagaimana keputusan akhir. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah tahapan pengumpulan data. Nah, tahapan pengumpulan data ini dalam arti kata bahwa pihak perbankan itu akan melihat dokumen yang dimasukkan itu dalam bentuk business plan, kelayakan usaha. Kemudian data itu dipelajari, kemudian disesuaikan dengan fakta lapangan. Nah, ini namanya pengawasan kombinasi. Jadi dalam manajemen strategi itu ada namanya pengawasan kombinasi yang dilakukan melalui dengan cara yang pertama adalah memeriksa dokumen, kemudian kedua adalah menyesuaikan isi dokumen dengan fakta lapangan. Nah, ini pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang biasa dilakukan itu ya melalui survei. Ya, sehingga biasanya ketika kita mengusulkan pembiayaan, ada tim dari lembaga itu untuk turun ke lapangan melakukan survei. Apa betul usaha ini ada enggak tempatnya, dan seterusnya. Kemudian apa betul usaha ini miliknya atau miliknya siapa. Nah, selanjutnya tim survei ini membawa data dan mengolah untuk diberikan kepada pihak yang melakukan analisis. Nah, data ini dianalisis. Kalau di perbankan itu kan biasanya ada istilah B-checking. Ya, B-checking itu untuk mengetahui riwayat daripada pengusul bantuan atau pendanaan. Nah, kalau sudah lolos B-checking, biasanya itu peluang untuk mendapatkan pendanaan itu besar. Nah, setelah dilakukan analisis, maka pihak pemberi dana itu bisa mengambil suatu keputusan. Nah, keputusannya ini ada dua. Apakah usulan proposal atau pengajuan modal usaha atau pembiayaan usaha ini layak diterima. Jadi kalau dia layak, berarti semua aspek-aspek yang saya jelaskan tadi itu terpenuhi. Kemudian kedua, tidak layak. Nah, tidak layak itu disebabkan karena mungkin ada aspek yang tidak terpenuhi, ataukah mungkin penjelasan dalam business plan
itu tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, kalau usaha atau pengajuan modal usaha ini yang dilakukan oleh pelaku usaha layak untuk diberikan pendanaan, maka akan ada proses selanjutnya. Ya, kemudian ada rekomendasi yang diberikan agar supaya pengajuan dana ini dilakukan proses pencairan. Nah, saya kira ini yang menjadi tahapan-tahapan dalam proses penentuan atau penetapan layak tidaknya suatu usaha untuk diberikan pendanaan. Baik, saya kira demikian mahasiswa sekalian penjelasan materi kita terkait dengan studi kelayakan bisnis. Sebagai kesimpulannya bahwa untuk meyakinkan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan atau penyandang dana, maka bisnis plan yang dibuat itu harus menguraikan dengan jelas dan nyata, dalam arti kata bisa dibuktikan di lapangan bahwa usaha atau bisnis ini memang layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa untuk meyakinkan pihak perbankan atau lembaga lain sebagai penyandang dana, maka pemohon atau pengusul ini itu harus membangun networking atau jaringan. Dalam arti kata bahwa bukan hanya dokumen yang kita perbaiki, meyakinkan, akan tetapi kita juga harus memiliki relasi ke dalam yang bisa membantu, dalam arti kata memberi informasi-informasi yang berguna agar supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan atas dokumen yang ada. Kemudian ketiga, dalam hal pengambilan keputusan itu ada dua. Apakah usulan itu layak untuk diberi pendanaan atau tidak layak. Nah, saya kira ini yang menjadi kesimpulan akhir daripada perkuliahan kita, dan perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa saya ulangi kembali, pada pertemuan awal saya sudah sampaikan terkait dengan pemberian tugas. Nah, sehingga nanti mahasiswa pertemuan yang akan datang minggu depan itu mahasiswa berdasarkan kelompoknya masing-masing itu membuat ide bisnis. Dan petunjuknya bisa dibaca nanti di Google Classroom. Di situ akan ada petunjuk tugas yang kita berikan di dalam Google Classroom untuk mahasiswa baca. Tapi intinya bahwa tugas itu mulai pertemuan akan datang, setiap kelompok membuat ide bisnis. Silahkan didiskusikan apa ide bisnisnya. Kemudian yang kedua, setelah ada ide bisnis itu dituangkan dalam bentuk bisnis plan. Ini mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya mahasiswa melakukan simulasi dalam arti kata mahasiswa membuat produk yang telah dicantumkan dalam bisnis plan dengan mensimulasikan bagaimana proses pembuatannya sampai pada aspek pemasaran. Nah, saya kira untuk ini bisa nanti dilihat contoh di video yang akan saya kirim di Google Classroom, bagaimana membuat video dalam bentuk YouTube terkait dengan proses produksi daripada produk yang dibuat. Jadi silakan nanti dilihat contohnya pada video yang saya kirim di Google Classroom. Akan tetapi silakan mahasiswa berkreativitas, artinya menambahkan hal-hal yang dianggap perlu untuk ditambahkan. Tapi intinya nanti di video itu yang perlu ada adalah yang pertama perkenalan.
Jadi setiap kelompok nanti memperkenalkan dirinya lewat video. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses produksi, mulai dari penyediaan bahan, kemudian dan proses produksi. Dan saya berharap bahwa dalam tim ini kan ada pembagian tugas masing-masing. Semua mahasiswa yang ada di kelompok itu harus ada bukti videonya bahwa dia memang melaksanakan aktivitas. Ya, contohnya ada bagian mungkin menyediakan bahan baku, ada bagian yang memproses, ada bagian seterusnya dan seterusnya. Nah, semua harus ada gambarnya, ada aktivitasnya dalam video itu. Kemudian yang terakhir dari video itu adalah bagaimana mahasiswa mengajak. Nah, jadi Anda ini sebagai seorang produsen, bagaimana mengajak atau mempromosikan produk yang Anda hasilkan kepada publik. Nah, silakan bahasanya dikemas dengan baik agar supaya masyarakat atau publik itu tertarik untuk membeli produk yang Anda hasilkan. Nah, saya kira itu. Kemudian di akhir pertemuan kita sebagai ujian akhir semester, bahwa produk yang dihasilkan itu akan kita bawa semua dalam satu pertemuan. Kemudian saya akan melakukan penilaian secara langsung terkait dengan produk yang Anda hasilkan.